ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجيب لي أمين يا واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى بقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. الحبيب عبد الله إلى أن قال الحبيب عبد الله الحداد يقول مما يورث سوء الخاتمة ترك الصلاة. قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميت أعطي الحسنة كلبا أو هرا ولا تؤتيها قاطع الصلاة لأن في البهائم صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد حر أجر والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman wal Islam. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan para ulama, para habaib, para umara semuanya selalu dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan daripada segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Yang istiqamah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki. Yang punya penyakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih dalam bab tentang salat, sampai di pembahasan kita tentang bahayanya orang yang meninggalkan salat. Kemarin sudah kita bahas bahawa salat itu dalam keadaan genting pun seperti peperangan masih diwajibkan salat. Jadi tidak ada uzur kecuali dua saja, tidur dan lupa. Itu uzurnya salat, dan itu pun nanti ada rincian-rinciannya. Naam, terakhir kita menjelaskan tentang bahwasanya tidak ada amalan di zaman Nabi SAW yang kalau orang meninggalkannya dibilang kafir kecuali meninggalkan solat. Kalau sudah meninggalkan solat, maka bahasa yang pantas dilontarkan kepada orang itu adalah kafir. Karena itulah bedanya antara kita dengan orang kafir, yaitu solat. Karena orang kafir tidak solat dan tidak wajib solat, karena syarat wajibnya solat adalah muslim. Naam. Kemudian juga Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Terakhir kita bahas, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melupakan kalian, melalaikan kalian daripada mengingat Allah, yaitu melaksanakan salat. Naam. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau mengatakan, mimma yurisu su'al khatimah tarkas salah. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, yaitu meninggalkan salat. Kita diminta Allah supaya mati dalam keadaan husnul khatimah atau membawa daripada agama Islam. Dan itu pesan sudah sering kita dengar di saat khatib-khatib Jumat. Di setiap hari Jumat mesti mereka membawa ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati
kecuali usahakan mati dalam keadaan membawa agama Islam. Artinya husnul khatimah, penutupan yang baik. Karena al-ibrah bi khawatimiha, orang itu dianggap baiknya bukan sekarang, tapi penutupnya. Kalau penutupnya baik, berarti itu orang yang baik, yang selamat. Kita manusia tidak bisa memastikan atau memvonis bahwa kita bakal mati husnul khatimah. Tapi Allah kasih asbab, sebab-sebab untuk kita jadikan ikhtiar, usaha supaya kita bisa menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah. Untuk memastikan tak bisa, untuk memvonis tak bisa. Makanya kita mau ibadah kita segunung pun, mau ibadah kita serajin apapun, kita tak bisa mengklaim diri kita ahli surga atau merasa paling hebat, paling soleh, paling alim. Tidak tahu, karena orang itu dinilai penutupnya. Di dalam hadis kan sering mungkin kita sampaikan, di dalam hadis itu ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga 1 jengkal lagi. Tapi Allah berkehendak lain, akhirnya di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya masuk ke dalam neraka. Kan tak kepikiran dia, sepanjang hidupnya, katakanlah dia meninggal umurnya 60 tahun, dari umur baligh sampai 58 tahun atau 59 tahun ibadah terus, ke masjid terus, ibadah solatnya bagus, puasa sunnahnya bagus, sedekahnya bagus. Tapi kalau dia ditakdirkan Allah ahli nar, nanti di saat-saat umurnya 60 tahun mau meninggal, dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Berarti takdirnya dia memang masuk neraka. Ada orang yang dari baligh sampai 59 tahun maksiat terus, semua maksiat pernah dilakukan, minumlah, zinalah, judilah, semua dia pernah melakukan. Maksiat dari A sampai Z semua dia amalkan. Tapi Allah berkehendak sehingga jarak dia dengan neraka itu 1 jengkal lagi. Tapi Allah berkehendak lain, akhirnya di akhir hidupnya dia tobat, dapat hidayah, ya kan? Akhirnya dia sering ke masjid, akhirnya dia meninggal dalam keadaan solat di masjid, lagi baca Quran, meninggal. Akhirnya dia ditutup dalam keadaan husnul khatimah, masuklah dia ke dalam surga. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini menjadikan diri kita merasa lebih baik daripada yang lain. Mungkin kita hadir pengajian, akhirnya balik jumpa orang di jalan, kita mengatakan dalam hati, ini orang tak bagus karena dia tak ada ke masjid, karena dia tidak, bahkan kepada orang kafir sekalipun, karena kita tidak tahu hidayah kapan pun datang kepada dia. Yang kita ini yang udah ahli ibadah, kita tidak tahu penutupan kita. Tapi Allah kasih asbab untuk kita melakukannya supaya kita meninggal husnul khatimah. Dan Allah mewanti-wanti kita juga dari perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan bisa menyebabkan kita mati su'ul khatimah, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Makanya setan iblis itu paling risau, dia paling tak suka kalau ada orang berdoa minta husnul khatimah. Sampai dia mengatakan dalam hadisnya, qasama dhahri, telah mematahkan pundakku, telah menyakitkan pundakku orang yang berdoa kepada Allah minta mati husnul khatimah. Karena percuma dia, gagal semua misinya. Dia udah capek-capek nggoda orang maksiat, berdosa, menentang Allah, tapi di akhir hidupnya husnul khatimah, kan rugi dia, ya kan? Dia udah capek-capek, pas meninggal husnul khatimah.
Ya rugi, tekor dia, dah capek-capek. Makanya dia paling tak suka kalau orang minta husnul khatimah. Maka dari itu kita minta cari doa-doa mustajab di saat tahajud, di saat antara dua azan, antara azan dan iqamat itu kan doa mustajab. Minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah. Karena kalau orang ditutup husnul khatimah, halas, tinggal dia melalui tahapan berikutnya, yaitu akan ditanya oleh mungkar dan nakir di alam barzahnya. Kalau sudah su'ul khatimah, na'udzubillah waliyadzubillah. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, wa'lam annahu kathiran ma yukhtam bisu' lilladhina yatahawanuna bis salatil mafruḍah. 1. Waz-zakatil wajibah. 2. Walladzina yatatabba'una awratil muslimin. 3. Walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizan. 4. Walladzina yakhda'una al-muslimin wa yaghshawnahum wa yalbasuna 'alaihim fi umurid din wad dunya. 5. Walladzina yukadzibuna awliya Allah. 6. وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أهوال الأولياء ومقاماتهم من غير صدق. 7. Ini di sini disebutkan ada 7 hal yang banyak menyebabkan orang mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ini, kita bisa wanti-wanti, kita bisa jaga-jaga. Jangan sampai kita termasuk orang yang melakukan 7 hal ini. Banyak yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah, tapi yang paling sering orang mati su'ul khatimah karena 7 hal ini. Apa? Yang pertama, lilladzina yatahawanuna bis salatil mafruḍah. Orang-orang yang suka meremehkan salat yang wajib, sebagaimana pembahasan kita pada malam hari ini. Orang-orang bukan yang meninggalkan ya. Kalau meninggalkan udah jelas itu. Ini yang meremehkan salat 5 waktu. Artinya meremehkan di sini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, menggampang-gampangkan. Nanti ialah masih awal, belum selesai nih pekerjaan, tanggung. Ini orang-orang yang meremehkan solat 5 waktu. Ini calon-calon mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa jaga solat kita insyaAllah. Yang kedua, wazakatil wajibah. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib, nanti ada pembahasannya tersendiri masalah zakat. Zakat harta gimana, udah sampai nisabnya, udah sampai haulnya, harus dikeluarkan. Jangan hartanya ditumpuk terus, tidak mau dikeluarkan zakatnya. Hati-hati nanti mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Karena setiap harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain yang harus kita keluarkan menurut usaha atau yang mereka miliki, harta yang mereka miliki harus dikeluarkan zakat-zakatnya. Naam, kalau tidak siap-siap mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang ketiga, walladzina yatatabba'una auratil muslimin. Orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Ini zamannya sekarang ini. Era digital, zaman media. Bisa memfitnah-fitnah orang, mencari kesalahan orang. Yang lebih miris lagi itu yang dicari kesalahannya para ulama, para habaib, para kiai, para orang-orang yang berjuang di jalan Allah, na'udzubillah wa na'udzubillah. Mencari kesalahan-kesalahan orang muslim biasa saja bisa menyebabkan orang mati su'ul khatimah. Apalagi yang kau cari kesalahan ini
para khalifah, para kekasih-kekasih Allah, para pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Jangan suka cari-cari kesalahan orang. Kita ni kalau mau cari kesalahan kita tidak akan habis-habis. Bagaimana kita sempat untuk cari kesalahan orang lain? Naam, itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizan. Orang-orang yang mengurangkan timbangan. Ni orang-orang yang berdagang nih. Yang berdagang pakai timbangan, jangan pernah mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Itu bisa menjadi sebab mati su'ul khatimah. Berdaganglah yang jujur, berdaganglah yang amanah, berdaganglah yang benar. Jangan karena keuntungan yang sedikit kita menipu orang lain, na'udzubillah, bisa menyebabkan mati su'ul khatimah. Kalau bisa ditambah timbangannya, biar senang orang, biar orang akhirnya langganan sama ente, biar orang jadi suka belanja di situ, bukan malah dikurang-kurangi. Na'udzubillah. Naam, walladzina yakhda'una al-muslimin. Dan orang-orang yang suka menipu kaum muslimin, wabil khusus menipu dalam urusan agama. Banyak sekarang ulama-ulama ulama-ulama yang menjual agama, menjual ayat, menjual hadis, tergantung bayaran. Kalau cocok bayaran, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dipotong ayat, dipotong hadis, ditafsirkan dengan sesuai dengan otak kepala dia sendiri. Yang penting duitnya cair, yang penting bayarannya cocok. Walaupun bukan tugas dia, dia ikut berkomentar. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini menipu kaum muslimin dengan membawa nama agama. Hati-hati, ini dapat menyebabkan mati su'ul khatimah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, walladzina yukadzibuna auliya Allah. Orang-orang yang tidak percaya dengan wali-wali Allah. Banyak orang bilang tak ada wali. Yang ada tu wali kota, wali murid, wali kelas. Wali Allah tak ada, dia bilang. Siapa bilang tidak ada wali Allah? Wali Allah ini tidak harus pakai sorban. Mungkin yang hadir saat ini ada wali. Ini ada tak 40 orang? Kata Nabi, majtama'ah arba'una min ummati wa fihim waliullah. Tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku, melainkan di dalamnya ada kekasih Allah. Mungkin ada waliullah di sini kan? Cuma tak kelihatan. Ya kan? Orang-orang yang mendustakan wali-wali Allah di di Hadramut di Yaman itu kan kota 1000 wali. Wali-wali di mana-mana, di jalan-jalan tuh wali semua, tahu isi hati kita. Yang dikuburkan di sana saja 500 tahun yang lalu, di zamannya Habib Abdurrahman As-Segaf, itu ada 1500 wali kutub yang dimakamkan di pemakaman Zambal namanya, yang ada di Hadramut Tarim itu. Itu makanya ada orang-orang yang tak suka dengan wali-wali Allah. Mohon maaf, golongan sebelah datang ke sana, dihancurkannya kuburan-kuburan para wali-wali Allah. Termasuklah kuburan istri Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah yang ada di Mekah sana. Itu dihancurkan kubahnya sama orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang tidak percaya dengan wali-wali Allah. Hati-hati. Jangankan wali Allah ini Allah simpan rahasia. Makanya jangan pernah meremehkan manusia, karena kita tidak tahu, mungkin yang kita remehkan adalah wali Allah. Dan Nabi Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang terhadap dia. Ada dua dosa yang kalau kita melakukan, kita diajak perang sama Allah. Bayangkan Allah ngajak kita perang tu macam mana tu? Allah ngajak kita perang. Israel saja ngajak kita perang, kita tak ada yang berangkat. Allah ngajak kita perang. Orang yang makan riba, duit bunga, rentenir, sama orang yang
menyakiti kekasih Allah, itu diajak perang sama Allah. Kalau udah diajak perang sama Allah, hati-hati. Kemudian yang ketujuh, walladzina yad'una ahwadal awliya. Kalau tadi orang yang menyakiti wali Allah, yang terakhir ini orang yang ngaku-ngaku wali. Orang yang mengaku-ngaku punya kedudukan wali. Ya kan? Boleh tak jadi wali? Boleh. Boleh tak cita-cita jadi wali? Boleh. Tapi kita ngaca dulu. Sesuai tak dengan amal kita? Ada orang pura-pura gila, pura-pura apa? Pura-pura wali. Banyak tu sok-sok jadi wali. Pandai apa? Nebak-nebak hati orang lah. Padahal enggak tahu, dia cuma nebak-nebak pas apa nama kebetulan pas gitu. Ngaku-ngaku jadi wali. Hati-hati, mati su'ul khatimah itu kalau ngaku-ngaku jadi wali. Tapi yang disebutkan pertama oleh beliau adalah alladzina lilladzina yatahawanuna bis-shalah. Orang-orang yang meremehkan salat, ini adalah orang-orang calon-calon mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan 7 hal ini kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yamutul mar'u ala ma asha alaih. Orang itu mati tergantung hidupnya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah ke masjid ini, Allah perkenankan kita mati di dalam masjid, mati di saat salat, mati di saat kita melakukan hal-hal kebaikan. Na'udzubillah, lagi maksiat, lagi berjudi, lagi minum-minum, lagi berzinah, dicabut nyawanya sama Allah. Allahu akbar. Na'udzubillah waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayo. Kemudian di sini Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumit mengatakan akan hinanya orang-orang yang meninggalkan solat. Sampai beliau mengatakan apa? A'til hasanata kalban au hirran. Berbuat baiklah kau kepada anjing, berbuat baiklah kau kepada kucing. Wala tu'ti hagati as-shalah. Tapi jangan kau berbuat baik sama orang yang meninggalkan solat. Kau beri kebaikan kepada anjing, kucing, binatang lebih bagus daripada kau beri sesuatu kepada orang yang meninggalkan solat. Bayangkan tuh, masih mulia anjing daripada orang yang meninggalkan solat. Bahkan kata ulama, kalau ada air nih 1 ember, tidak ada air lagi, ya kan? Kemudian ada orang yang meninggalkan solat, haus, mau mati kehausan, tak usah kasih ente pakai itu air untuk wudu. Kalaupun ente dah wudu, misalkan ada 2 datang, anjing kehausan, orang meninggalkan solat kehausan, kasih anjing yang kehausan daripada ngasih orang yang tidak solat. Kenapa? Kalau dia tidak solat dan meyakini solat tidak wajib, berarti dia kafir. Tidak perlu kita beri kebaikan kepada orang kafir, dan sedekah kita pun tidak diterima. Ada yang mengatakan seperti itu. Dalam kitab Safinah itu dikatakan ghairul muhtaram sittah. Ada orang yang tak boleh kita muliakan. Bahkan di dalam kitab itu dikatakan la yahrum qatluhu, tidak haram untuk dibunuh. Artinya halal untuk dibunuh, darahnya halal. Ada 6 orang. 6 orang. Yang pertama apa? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Itu tidak wajib dimuliakan. Tidak wajib dimuliakan. Dia saja tidak pernah memuliakan Allah. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, kalau dia sudah diingatkan oleh wali amr sebagaimana kita sebutkan kemarin, maka wajib dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Tidak wajib dimuliakan itu orang yang meninggalkan salat. Yang kedua, wazanil muhsan, orang yang sudah kawin tapi zina. Udah kawin masih zina, tua-tua keladi namanya, selingkuh. Lebih baik kawin lagi, tidak apa-apa, halal. Jadi jangan dinafikan masalah poligami itu. Kawin tidak apa-apa, batas kita 4. Jangan selingkuh, zina, na'udzubillah. Itu orang yang
Zanil muhsan, orang yang zina, apa yang udah pernah kawin tapi zina, itu hukumannya dirajam sampai mati kalau dalam syariat. Tapi kalau orang berzina dia belum pernah kawin, itu cukup dicambuk 100 kali, diasingkan 2 tahun. Tapi kalau pernah kawin zina, dirajam sampai mati. Itu hukumannya orang berzina, dan dia termasuk orang yang tidak boleh dimuliakan. Tidak boleh dimuliakan, artinya halal darahnya untuk dibunuh. Itu disebutkan dalam kitab Safinah. Yang pertama orang meninggalkan sholat, yang kedua orang yang sudah kawin tapi berzina. Nah, inilah orang-orang kafir nih udah berhasil menggoda atau menjadikan perempuan-perempuan muslimah ini akhirnya melarang yang namanya syariat Allah. Cemburu itu boleh, tapi kalau sampai tidak terima dengan ajaran syariat, mana boleh. Poligami itu ajaran syariat, dibenarkan di dalam Al-Quran. Nah, cuma tergantung pribadi kita masing-masing, mampu apa enggak, kan gitu. Enggak ada paksaan. Kalau enggak mampu jangan. Satu saja tanggung jawabnya berat. Kalau bisa kawin separuh gitu. Cuma tak bisa kan kawin satu. Udah satu kalau mampu. Kalau kita kan punya syahwat beda-beda. Ada orang yang syahwatnya full 100%. Ada yang syahwatnya biasa-biasa. Kita tidak tahu kan kadar kalau dalam urusan seks itu kan kita tidak tahu kadar kita masing-masing. Akhirnya karena istrinya ini tidak terima dengan syariat ini, akhirnya suaminya selingkuh, naudzubillah. Kan begitu. Lebih baik ikut ajaran syariat. Makanya disyariatkan. Kalau seandainya poligami itu tak bagus, tak mungkin Allah syariatkan. Berarti ini kan kasih solusi. Tapi ingat ya, bukan anak ngajarkan antum suruh kawin lagi, nanti ngamuk bininya. Kalau mampu, kalau tak mampu, nanti di akhirat kakinya pincang, nanti dibangkitkan di hari kiamat. Kalau orang kawin 2, kawin 3 tapi tak adil, nanti dibangkitkan hari kiamat kakinya pincang. Naudzubillah. Oleh karena itu, untuk menghindari daripada, apalagi sekarang ini mau selingkuh nih gampang, media sosial kan, Facebook, Instagram, internet dan sebagainya. Oleh karena itu kita minta mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal murtad, orang yang murtad, ini orang yang tidak wajib dimuliakan. Kemudian wal kafirul harbi, kafir harbi. Kafir ini ada 2, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir zimmi, dia tinggal di negara Islam dan dia ikut aturan dan dia tidak memusuhi umat Islam, maka wajib kita muliakan, wajib kita jaga, wajib kita lindungi. Bahkan Nabi mengancam dalam hadisnya, man adza zimmiyan faqad adani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Artinya wajib kau muliakan. Kalau kafir zimmi, dia mau bayar pajak, dia tidak memusuhi umat Islam, ya kan? Dia sadar diri, dia minoritas, dia tak berani. Itu kafir zimmi, wajib kita lindungi. Tapi kalau kafir harbi, itu kafir yang ada di Amerika, Myanmar, mana lagi kemarin tuh yang umat Islam disiksa itu, apa, Rohingya ke? Rohingya, Israel, itu kafir harbi, umat Islam dibantainya. Umat Islam dibantainya. Nah, itu kafir harbi, tidak boleh dimuliakan itu. Ghairul muhtaram, tidak mulia dia, kafir harbi. Adapun pembagian kafir sebenarnya ada 4. Ada namanya ini masalah kafir di dalam keyakinan kepada Allah ya. Itu ada 4, ada namanya kufur, kufur ingkar. Kufur ingkar tuh dia tahu Allah tuh ada, cuma dia tidak mengakui. Dia tidak mau mengakui. Dia tahu Allah ada, tapi disuruh akui dia tidak mau. Nah, itu namanya kufur ingkar. Ada lagi namanya kufur juhud. Kufur juhud itu seperti kufurnya iblis dan orang-orang Yahudi.
Itu adalah mereka meyakini dengan hatinya Allah itu ada, tapi dia tidak mau mengakui dengan lisannya. Nah, itu kufurnya iblis sama orang-orang Yahudi. Ada lagi kufur namanya kufur inat. Kufur inat itu seperti kufurnya pamannya Nabi yang bernama Abu Talib. Nah, Abu Talib ini kan ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan di akhir hidup beliau sampai matinya pun masih kafir, belum sempat syahadat. Dia meyakini Nabi Muhammad ini nabi. Dia meyakini Allah itu ada dan dia mengakui dengan lisannya. Cuman dia tidak masuk agama Islam. Dia tidak syahadat. Tapi satu-satunya paman Nabi yang membela Nabi Muhammad SAW, yang mengasuh Nabi dari kecil, ini Abu Talib. Abu Talib ini bahkan dia mengakui, dia mengatakan wa alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku mengetahui dan aku meyakini bahwa agama yang dibawa Muhammad adalah agama yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Cuma dia mati tidak syahadat. Ulama mengatakan, kalaupun dia dikatakan mati tidak syahadat, bahkan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan azab yang paling ringan orang-orang ahli neraka adalah azabnya pamanku ini Abu Talib. Paling ringannya azabnya pamanku Abu Talib, karena dia adalah orang yang paling hebat, paling kuat di dalam membela dakwahku, cuma dia tidak syahadat saja. Dan paling ringannya azabnya itu, dia dipakaikan sendalnya itu terbuat dari api yang dipakai tembus sampai ke otaknya apinya itu. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kalaupun kita katakan Abu Talib ini mati tanpa syahadat, kemudian masuk neraka, diazab di dalam neraka, kemudian siksaannya paling ringan, tapi dia termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bisa saja dipindahkan dari neraka ke surganya Allah, dan itu secara akal boleh-boleh saja, itu menurut kebijakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk orang yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang mengasuh anak yatim itu di hari kiamat seperti jari telunjuk dan jari tengah dekat. Kalau Nabi bilang gitu, berarti Abu Talib masuk, karena Abu Talib mengasuh anak yatim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dia dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Kalaupun ada yang mengatakan, ulama lagi mengatakan Abu Talib memang mati tidak syahadat, tapi Allah menghidupkan dia lagi untuk dia bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu disampaikan oleh Al-Imam As-Subki di dalam riwayatnya, bahawa Abu Talib dihidupkan lagi sama Allah, kemudian dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW, baru dimatikan lagi, seperti riwayat abah dan ibunya Rasulullah dihidupkan lagi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kufur inat. Dia tahu Allah ada, dia mengakui dengan lisannya, cuma dia tidak bersyahadat, dia tidak masuk ke dalam agama itu. Itu namanya. Ada lagi yang terakhir namanya kufur nifak. Dia mengakui dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya tidak beriman. Ini namanya munafik. Kufur nifak namanya. Dalam Al-Quran dikatakan amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Mulutnya mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi hatinya mendustakan itu, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir, tidak wajib dimuliakan, kecuali kafir zimmi, kafir yang tadi itu tidak cari gara-gara kepada umat Islam, itu wajib dimuliakan. Kemudian yang berapa? Tarikus shalah, yang kelima, yaitu wal kalbul akur, anjing gila. Ada anjing yang waras, ada anjing yang gila. Anjing gila tu apa namanya? Ganas, ya, suka nerekam orang, suka gigit orang. Itu biasa dipakai mungkin untuk polisi-polisi itu mungkin, ya. Anjing-anjing seperti itu, itu tidak wajib dimuliakan itu. Kemudian yang terakhir wal khinzir. Khinzir itu babi. Babi itu dalam semua
syariat nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengharamkan babi itu. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad, semua ala lisanin kulli nabi, atas setiap lisannya para nabi-nabi terdahulu mengharamkan yang namanya babi. Nah, itu termasuk, berarti orang yang meninggalkan sholat ini satu letting dia, satu sejajar dengan murtad, kafir harbi, anjing gila, babi, dan orang yang sudah kawin berzina. Tidak wajib dimuliakan. Berarti dia sejejer dengan itu. Makanya kata Habib Ahmad bin Omar bin Smith, ente beri kebaikan kepada anjing dan kucing, jangan kau berikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Kalau ente beri kebaikan kepada binatang, binatang masih dapat pahala sedekah. Ente kasih binatang makan apa, kucing apa, dapat pahala sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin harra ajr. Setiap binatang yang kau berikan itu maka mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu saking hinanya orang yang meninggalkan solat itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah insyaallah. Kemudian di sini diceritakan, belum azan ya? Di zaman Bani Israel ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mungkin cerita ini sering kita dengar. Perempuan itu bilang kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, aznabtu dzamban 'aziman wa gatubtu ila Allah." Wahai Nabi Allah, aku melakukan dosa yang besar dan aku telah bertaubat kepada Allah. Nanti insyaallah kita sambung cerita ini di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah tutup aib-aib kita. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang yang ahli salat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.